Materi kita hari ini adalah tentang menghindari sikap ria. Hal ini masuk kepada eh, akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Hmm. Sebelumnya, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian ria. Kedua, peserta didik mampu menganalisis makna ria. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menghindari sikap ria. Itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang lewat, kita sudah membahas tentang apa, Aprianto? Kemarin tentang ceramah, Pak. Ceramah, Pak. Tentang ceramah ya? Foya-foya, Ya, Pak. Poya-poya. Ya, Mm-mm. Sri apa kemarin? Materi kita sebelumnya apa? Sebelumnya, aku lupa. lupa, Pak. Pikir kritis, Pak. Oh, berkelahi, Pak. Berkelahi ya. Baik, beragam jawaban dari anak Bapak. Jawaban yang sebenarnya adalah tentang berpoya-poya. Berpoya-poya 100 nilai, yang disampaikan oleh Ibu. 100 lewat, Pak. Ya, baik. Sebelumnya masuk ke materi, kita akan coba atau Bapak akan coba memberikan beberapa pertanyaan kepada anak Bapak. Pertama, bagaimana cara Ananda memastikan bahwa niat kita dalam melakukan suatu kebaikan itu benar-benar ikhlas hanya untuk Allah. Bagaimana caranya itu? Aminullah salam. Ya, kita ya harus ikhlas kita, Pak. Gitu aja, Pak. Ikhlas. Benar. Nur, Nurdiati gimana? Ya Sri, Tidak tanpa mengharap pemberi, Pak. Ikhlas, tidak tanpa mengharap pamrih. Nah, tidak ikhlas mungkin, ya. tidak ungkit-ungkit lagi kan? Tidak Tidak. mengungkit-ungkit lagi. Heeh. Oke. Yang kedua, coba yang kedua tuh apa bacanya tuh Pak? Apa bacaan tuh Yasri? Pernahkah kalian melihat seseorang yang melakukan sesuatu hal untuk sesuatu hanya untuk dipuji orang lain? Bagaimana perasaan kalian ketika melihat itu? Hmm. Perasaan Yasri ketika itu Melayang-layang, Pak. melayang-layang. Ya, Oke. Lanjut yang ketiga, tenang. menurut Ananda, apa bedanya antara orang yang beramal karena Allah dengan orang yang beramal untuk mendapatkan pujian? Apa bedanya itu? Dari sikapnya, Pak. Sikap dia bekerja mungkin kalau karena Allah tanpa mengharap apapun. Tapi kalau ada orang lain, kalau ada orang lain dia bekerja. Kalau tidak ada orang lain tidak bekerja, Pak. Nah, Oh, begitu. Lanjut yang terakhir, jika Ananda bisa mendapatkan pujian dari manusia dan ridha dari Allah, mana sebenarnya yang lebih Ananda cari? kedua-duanya, Pak. Kedua-duanya. Wah, ridho daripada Allah, Pak. Mendapatkan pujian dari manusia dan mendapatkan ridha dari Allah. Dari Allah. Baik, sebelum masuk materi, Bapak akan coba menayangkan satu video singkat. Nanti anak Bapak bisa komentari video ini. Nggak mau buka, Pak.
Nggak mau. Eh, TikTok aja, Dua Pak. kali. Kelihatan? Berapa? Udah nampak ada, Nggak Pak. kelihatan, Pak. Kelihatan kan? Nggak kelihatan, Pak. Apa pemain TikToknya? Yang TikToknya buka, Pak. Ria itu masuk ke dalam hati Anus. Berbahaya, Anus Ada nampak video, Pak. merusak Suaranya dengar, Pak. ria. Anus masuknya ke dalam hati seseorang sampai digambarkan oleh Nabi SAW. Akhfa min dati bin nafslatis sauda ala sokhratis sama digambarkan bahwasanya ini gambaran tentang riak yang terus dan membahayakan itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Halus sekali. Rasulullah menggambarkan bukan semut tapi langkah. Ayo, Pak. Coba Randy, apa yang bisa Randy tangkap dari video singkat tadi? Videonya nggak tampil, Pak. Oh, nggak tampil videonya. Nggak, Pak. Oh, nggak nampak tadi ya. Nggak ada videonya, Pak. Oh, nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Dari link aja yang ada, Pak. Link aja. Linknya aja lah kami buka, Pak. Oke. Baik. Wah, ini penting nih, Pak. Itu video singkat yang disampaikan tadi oleh Buya Yahya terkait tentang ria tadi itu. Beliau menggambarkan ria itu adalah amalan hati yang tidak bisa diketahui oleh manusia, hanya tahu sejatinya lah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulannya. Baik, hari ini kita akan masuk lagi kepada materi. Apa itu ria? Apa itu ria? Ria itu berasal dalam bahasa Arab, ya. Ro'a yura'u ru'yatan. Artinya adalah melihat. Artinya apa? Melihat. Seorang yang berbuat amal ibadah, ya, perbuatan tersebut ingin dilihat oleh orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Arif tadi, ketika ada orang melihat, dia bersemangat untuk beribadah. Ketika tak dilihat orang lain, dia malas. Nah, itu kesimpulan tentang apa itu dia. Lanjut. Yang kedua, masuklah kita kepada dalil. Sumber hukum yang membicarakan tentang ria. Coba Bapak ingin salah seorang anak Bapak membaca ayat ini. Coba Aprianto baca ayat ini, nak. Kurang besar, Pak. Jadi bisa dibesarin, Pak. Kurang besar. Ya. Ini atas apa di bawah ayatnya, Pak? Yang di atas saja. Oke, dicoba dulu ya, Pak ya. Kayaknya kurang besar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu sadaqatikum bil man wal adza kalladzi yunfiqu mala apa nih, Pak? Kurang jelas nih, Pak. An-nas. Nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Oke, Artinya, lanjut. wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya
karena ria atau pamer kepada manusia. Sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Oke, terima kasih Prianto. Dari ayat Ya, tadi, Pak. dari ayat yang dibaca tadi itu, manakah kata-kata yang menyebutkan tentang ria itu? Ria, Pak. Ya, yang mana kalimatnya yang menunjukkan tentang ria itu? Anas, Ma'ahu Pak. Ria Anas, Pak. Ria Ya, an betul. Alhamdulillah. Baik, itu dalil. Benar dalilnya banyak, tapi kita ambil cukup dua saja karena menghemat waktu. Lanjut yang kedua, jenis-jenis ria. Anak Bapak bisa baca sendiri. Bapak simpulkan saja, ria itu banyak bagiannya. Yang pertama, ria dari segi perbuatan, badan, pakaian, ucapan, perbuatan. Yang kedua, ria dari segi niat. Nah, ini yang dibahas oleh Buya Yahya tadi, niat. Karena letaknya di hati. Tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang pernah kita mendengar dalam satu pertemuan ada orang yang ketika dia berinfak kemudian dia sebutkan infaknya. Apakah hal itu termasuk kategori ria aminullah salam? Iya, Pak. Ya, itu penilaian zahir kita. Manusia ketika seseorang ya bersedekah atau berinfak kemudian dia memperlihatkan infaknya kepada orang lain, secara kasat mata kita menilai dia adalah ria. Tapi entah bagaimana niatnya, itu hanyalah Allah yang tahu. Lanjut, yang selanjutnya kita akan masuk kepada cara menghindarinya. Cara menghindari ria, pertama dengan cara memperbaiki niat kita. Kedua, meminta bantuan kepada Allah atau berdoa kepada Allah. Kemudian mengendalikan hati. Lanjut lagi memperbanyak rasa syukur. Kemudian menyembunyikan amal kebaikan. Kira-kira seperti apa contohnya menyembunyikan amal kebaikan itu, Aprianto? Oh, gimana ya, Pak ya? Ya, itu tergantung orangnya lah, Pak. Tergantung orangnya yang berbuat baik atau berinfak atau bersedekah ya. Ya. Yang terakhir, menyadari bahwa yang membalas amal ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah cara-cara kita agar terhindar kita dari ria. Lanjut, manfaat menghindari ria tadi. Pertama, disukai Allah dan Rasulnya, dan termasuk juga manusia. Hati kita tenang, hidup bersahaja, amal ibadah kita diterima, ibadah tidak sia-sia. Artinya, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah anak Bapak materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut, hari selanjutnya kita akan coba membagi kelompok Ananda karena kita akan bikin satu proyek yakninya membuat poster ya dari materi yang sudah kita jelaskan tadi. Anak Bapak bagi per kelompok dua-dua ya. Nanti dari kelompok tadi ada satu yang menulisnya di Canva, yang satu lagi mencari materinya. Jadi nanti Bapak akan pandu nanti sekiranya ada anak Bapak yang belum paham tentang proyek yang akan kita buat. Seperti apa proyeknya? Kita akan coba seperti ini. Kira-kira seperti ini proyeknya, ada dua poster ya tentang bahaya ria. Kemudian apa yang akan kita terima kalau perbuatan ria itu kita lakukan. Seperti ini nanti proyeknya. Nanti anak Bapak bikinlah seperti